Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Malik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan juga artinya ya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut di awal agenda seminar kita kali ini, insya Allah agenda seminar kita ini akan diliputi oleh keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke agenda materi, tentu kita mungkin sedikit penasaran ya dengan penyelenggara. Siapa sih penyelenggara dari agenda seminar kali ini? Nah, untuk itu kita akan masuk sebentar ya di sesi pengenalan di relaunch di map yang nanti akan dipandu oleh Kak Nawa. Pada Kak Nawa, apakah sudah siap? Iya, halo. Ya, sudah siap, Kak. Ya, kepada Kak Nawa saya persilakan, silakan. Oke, sebentar ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya mulai tentang relaunch the map, saya izin untuk memutar video terkait the map. Sebentar. Oke, nah itu sedikit pengenalan tentang the map. Jadi the map itu pada mulanya adalah singkatan dari dosen muda asisten perempuan pada mulanya. Jadi the map itu adalah sebuah komunitas yang berdiri pada bulan Desember tahun 2020 sebagai wadah pengembangan diri untuk para dosen muda di ITB, khususnya Akhwat ya ini untuk the map. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata cakupan the map itu cukup besar gitu. Tidak hanya khusus untuk dosen muda, namun juga alumni-alumni Akhwat ITB juga mulai ikut
dalam beberapa kegiatan. Salah satunya kegiatan terakhir kami adalah series self-development. Nah, oleh karena itu pada pertengahan tahun ini, The Map mulai bertransformasi lagi dengan mengubah maknanya, yang awalnya adalah dosen muda asisten perempuan, kita maknanya berganti menjadi difusi madani alumni perempuan, dan dengan logo baru yang diharapkan bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi. Terkait makna logo, The Map ini difusi artinya adalah pencampuran ya, jadi tidak hanya dosen muda ITB saja, tapi bisa semua alumni. Madani bisa berarti nilai, norma, bisa berarti juga hukum yang ditopang dengan penguasaan iman, ilmu, dan teknologi. Teknologi sangat dekatlah sekali dengan ITB. Kemudian alumni perempuan ini mengacu pada alumni-alumni Ahwat ITB dan juga umum seperti itu. Nah, makna The Map berarti peta, bisa berarti menjadi peta hidup, dan juga pada huruf P-nya itu ada tanda kompas sebagai petunjuk arah. Warna biru melambangkan kedewasaan, misalnya biru muda ini biru tua, melambangkan kedewasaan, makna dari alumni yang sudah lulus. Kemudian warna orange, warna kuning ini menandakan api yang menyala, gitu, semangat. Nah, itu makna dari logo baru The Map yang di-relaunch hari ini. Dan apa next-nya di The Map? Untuk sementara ini, hari ini kita relaunch The Map, dan untuk selanjutnya kami nanti akan bagi kuesioner. Untuk kuesionernya kami khususkan untuk ahwat-ahwat alumni ITB saja, untuk mengetahui apa sih kebutuhan teman-teman alumni. Nah, setelah kita nanti dapat feedback dari teman-teman alumni, untuk kedepannya nanti kita akan mengadakan series-series lagi gitu sesuai dengan kebutuhan alumni. Jadi untuk sistem kerja The Maps nanti rencananya akan seperti itu. Jadi teman-teman di sini yang alumni ITB, insya Allah dari tim The Map akan mengirimkan link kuesioner untuk mengisi kebutuhan teman-teman, sehingga The Map bisa mewadahi dan bisa memberikan manfaat khususnya muslimah-muslimah ITB dan juga alumni-alumni dari kampus lainnya. Terima kasih Kang Romi, saya kembalikan lagi. Ya baik, terima kasih kepada Teh Nawa atas pengenalannya nih dari The Map yang sudah di-relaunch lagi, yang semoga bisa memberikan banyak manfaat, bisa memberikan banyak dobrakan besar ya untuk pembangunan peradaban, pembangunan teknologi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi materi tentang compulsive buying versus self control, yang insya Allah hari ini materi ini akan disampaikan oleh Kak Greget Kala Buana. Nah, beliau siapa sih? Nah, Kak Greget ini adalah seorang Islamic Finance Profesional atau Islamic Finance Specialist ya. Ya. Jadi memang banyak berkecimpung di dunia Islamic Finance ya. Dan dulu S1-nya menyelesaikan di Universitas 11 Maret di Human Resource Management. Lalu melanjutkan di Master of Science in Islamic Finance and Management di Durham University UK. Dan lanjut lagi di Business Administration di University of Mannheim, Jerman. Dan terakhir ya di tahun 2002 nih, waktu masih hangat banget ya, sudah tersertifikasi Islamic Financial Planning Executive Program dari Islamic Banking and Finance Institute Malaysia. Ya, dan pengalamannya banyak banget ya, dari mulai ada di United Nations Development Program, Islamic Banking Research Assistant, dan juga International Education Program Koordinator Dompet Duafa. Yang artinya pemateri kita kali ini udah tidak perlu kita pertanyakan lagi ya tentang pengalamannya terkait Islamic Finance, terkait keuangan ya, untuk memaparkan atau menyampaikan materi kali ini.
Nah, untuk itu mungkin, bisa kita sambut saja ya, dengan meriah. Inilah dia Kak Greget Kalabuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Greget, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Kang Romi. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak ya Kak Greget udah mau menyempatkan waktunya di sini untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan insya Allah hari ini kita akan mendapatkan materi dulu nih dari Kak Greget selama kurang lebih 1 jam dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya selama 20 menit. Dan mungkin sebelum masuk ke sesi materi saya ingin mengingatkan kembali ya untuk teman-teman semua bisa untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan virtual background-nya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan ya kepada Kak Greget. Jadi silahkan dipersilahkan Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari DMAP. Tadi saya mengikuti perkenalannya, ternyata bacanya DMAP ya. Saya pikir DMAP kemarin. Saya pikir dibaca secara Indonesia, tapi DMAP. Luar biasa. Ini mungkin udah kesekian kalinya saya berkecimpung terlibat dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh ITB, keluarga ITB, dari Salman, dari Wakaf Salman, kemudian dari Sekolah Pranikah juga, dan dari yang lain. Bahkan mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu juga saya dari Bandung, karena ada acara di ITB. Alhamdulillah sekali sekarang bisa bersilaturahim lagi. Namun saya juga ingin mohon maaf, karena sebenarnya kan ini acaranya kita agendakan, kalau tidak salah seminggu yang lalu ya. Tapi seminggu yang lalu juga saya mendapatkan undangan dari rekan di ITB juga gitu. Jadi harus digeser ke pekan ini. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa bersilaturahim meskipun secara online, tapi nanti semoga suatu saat bisa bertemu secara langsung. Nah, kita akan membahas, oh ya mohon maaf, ini pesertanya semuanya muslimah ya, atau ada yang laki-laki juga, Kang Romi? Muslimah. Muslimah ya, ya. Saya kemarin sempat mikir, wah ini berarti sendirian gitu, ternyata ada Kang Romi di sini. Ya, kita akan lebih kepada mindset ya, karena kalau kita bicara soal uang itu sebenarnya muaranya kan di perilaku. Jadi seberapapun uang yang kita miliki, atau kalaupun kita kekurangan uang gitu ya, itu sebenarnya kita muaranya dari perilaku kita, bagaimana kita berperilaku ketika kita punya dan ketika kita nggak punya uang. Dan perilaku itu dikendalikan oleh mindset gitu. Makanya ketika kemarin diberikan satu judul yang menarik, compulsive buying versus self control, saya langsung tertarik gitu. Karena biasanya yang lebih disoroti itu adalah impulsive buying. Wah, aku impulsif banget nih gitu. Datang ke mall, awalnya nggak pengen beli jadi beli. Saya juga impulsif kalau misalnya datang ke Plaza Indonesia, karena itu dekat dengan kantor saya. Jadi ke Plaza Indonesia, masuk ke lantai paling bawah gitu ya, dan itu pasti itu ada toko buku Periplus gitu. Awalnya lihat-lihat, pasti keluarnya beli gitu. Itu juga impulsif gitu. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke compulsive buying dan bagaimana cara mengelola atau mengendalikannya, maka saya ingin mencoba berefleksi dulu bersama-sama dengan rekan-rekan, dengan yang ada di sini semuanya gitu. Pertama, apakah kita mengalami misalnya terobsesi setiap minggu, setiap hari itu pengen belanja gitu. Nah, di ibu-ibu mungkin nggak terobsesi lagi ya, karena memang sudah jadi kebiasaan sehari-hari, setiap minggu belanja ke pasar, ke supermarket, ke mall begitu. Atau kadang sulit menolak tawaran belanja atau beli yang nggak perlu. Kadang kalau di kantor ada teman yang jualan kue gitu, atau jualan jilbab misalnya. Jilbabnya udah ada 30 warna tapi masih beli lagi misalnya gitu. Sulit buat menolak karena nggak enak misalnya sama teman. Terus berbelanja untuk meredakan stres. Nah, ini biasanya anak-anak milenial sekarang gitu. Kalau nggak healingnya ke Bali atau ke Bandung dari Jakarta gitu ya. Ada juga yang belanja banyak, nggak peduli di itu pakai atau enggak. Yang penting check out, terus stress relief gitu. Atau menghabiskan waktu untuk melihat-lihat. Nah, ini yang juga kadang saya juga alami nih, bukan untuk belanjanya tapi melihat-lihatnya ini gitu. Jadi kadang kalau udah pagi-pagi mau lari misalnya agak males scrolling Twitter atau Instagram atau scrolling
aplikasi orange atau hijau gitu ya. Terus lihat-lihat, masukin ke wishlist, habis itu nanti akhir bulan di check out gitu kan. Jadi banyak waktu yang terbuang hanya karena melihat-lihat. Sama juga ketika kita berada di pasar atau di mall juga banyak melihat-lihat yang akhirnya beli gitu. Terus ini yang paling kentara, menghabiskan dana melebihi kemampuan finansial. Indikatornya apa? Pakai pay letter gitu. Terus kredit gitu kan, dibela-belain. Apalagi utang. Ya pay letter juga sebenarnya utang ya. Ada yang bisa dimaknai dengan utang, tergantung mekanismenya. Lalu membeli barang yang akhirnya tidak terpakai gitu. Jadi misalnya ke toko-toko yang lucu gitu kan, wah ini kayaknya lucu banget barangnya, tapi nggak tahu buat apa, pengen beli aja, pengen punya, taruh rumah, habis itu ya udah, kadang nggak dibuka sampai sekarang, buat apa juga nggak tahu gitu. Atau ini secara psikologis, merasa bersalah setelah membeli banyak barang. Nah ini sering sih gitu, karena biasanya kalau kita belanja dengan uang tunai dalam arti uangnya itu fisik gitu ya, itu ada perasaan bersalah secara psikologi karena kita terpisah dengan sesuatu barang yang sifatnya fisik. Uang itu kan barang fisik gitu. Nah, kalau kita belinya tunai atau belinya dengan uang kertas atau uang logam gitu ya, uang koin, itu pasti akan ada rasa bersalah. Itu normal gitu. Tapi kalau belinya secara digital atau online, berarti pakai uang digital, pakai transfer gitu-gitu, itu maka nggak akan ada tuh rasa bersalah. Psikologinya jadi berkurang gitu. Moral taxnya dengan berkurang. Gitu. Nah, itulah kenapa yang menjadi kelemahan uang digital itu seperti itu. Jadi kita jadi nggak kerasa boros karena nggak ada rasa bersalah tadi. Ini dibahas di belakang. Gitu. Nah, sebenarnya ada dua macam perilaku belanja yang disorder ya, kurang pas gitu ya. Yang sebenarnya disebut itu lebih umum adalah compulsive buying disorder atau CBD. Nah, itu terbagi menjadi dua. Ada kompulsif, ada impulsif. Kalau kompulsif itu berarti kita terdorong dari dalam gitu. Tapi kalau impulsif tertarik dari luar gitu. Kompulsif itu misalnya tadi kayak mau belanja karena stress relief gitu ya. Kemudian mau belanja karena memang nggak kuat ininya, ngontrol diri sendirinya gitu. Jadi istilahnya pokoknya ada satu pola pikir di mana kalau aku belanja itu aku akan mendapatkan A, B, C, D, E gitu. Kepuasan gitu ya, terus terutama tadi yang berhubungan dengan stress relief tadi dan didukung dengan adanya kemampuan membeli atau daya beli gitu. Nah, jadi kalau impulsif itu yang menjadi faktor adalah barangnya gitu. Jadi kalau pas main ke mall atau main ke pasar ada barang bagus, awalnya nggak pengen beli jadi beli gitu. Ada sepatu, awalnya pengen beli sepatu lari, tapi ada stiletto misalnya atau ada sepatu kets yang belum dimiliki warnanya atau mereknya, jadi beli. Jadi impulsnya itu dari si produknya gitu. Nah, biasanya impulsif itu karena ada tadi diskon, Harbolnas, Obral, pay letter, sale dan lain-lain. Itu bukan berarti yang semua yang ada itu jelek gitu. Ada diskon, Harbolnas, Obral, pay letter, sales itu jelek. Enggak juga gitu. Kalau kita pas mau lebaran ya atau pas akhir tahun kita membutuhkan satu perabotan rumah atau butuh satu kebutuhan gitu ya, dasar kebutuhan, kita beli pas mendekati lebaran atau akhir tahun itu bagus karena itu akan menghemat, ada diskon di situ gitu kan. Nah, tapi kenyataannya sekarang justru momen-momen itu justru dijadikan momentum untuk beli secara kompulsif gitu, juga secara impulsif gitu. Makanya kita harus mengontrol diri. Makanya saya cocok sekali dengan tema hari ini, mengontrol diri. Ada 3 tips yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan mind map atau peta pikiran gitu, peta pikiran. Ini sebenarnya saya ambilkan dari teori umum ya. Biasanya kita kalau mau beli sesuatu tuh diminta untuk berpikir 30 hari gitu. Jadi pertama kita butuh sesuatu, itu kita cek dulu. Tanya dulu ke diri sendiri, beneran butuh atau enggak? Yes atau no? Kalau jawabannya no, ya udah langsung, nggak usah beli gitu. Pokoknya jujur dulu. Jadi ada kejujuran dalam diri sendiri. Ketika mau beli tas gitu, tas ini aku beneran butuh nggak ya? Gitu. Oh ternyata enggak, ya udah langsung gitu. Kalau teman-teman pernah baca buku namanya Essentialism, saya lupa yang ngarang namanya Greg siapa gitu, saya lupa. Nah, essentialism di situ dijelaskan bahwa ketika sesuatu itu jawabannya tidak clear yes gitu, tapi ada no-nya, berarti itu adalah clear no gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menjawab clear yes, benar-benar mantep yes gitu, berarti itu sebenarnya clear no gitu. Jadi jangan beli gitu.
Nah, kalau jawabannya yes, aku butuh gitu. Oke, butuh. Sekarang tanya lagi, kemarin butuh atau enggak? Kemarin gitu. Kemarin sih sebenarnya enggak butuh. Oh ya udah, berarti ini sebenarnya bisa kita tunda gitu. Tunggu sampai 7 hari, bahkan 30 hari. Kalau buat saya sebenarnya kelamaan ya 30 hari, 7 hari itu sudah cukup gitu. Tapi kalau jawabannya yes, kemarin aku juga butuh kok. Oh, berarti emang beneran butuh nih. Kemarin butuh, sekarang butuh gitu. Oke, sekarang kalau beneran butuh, kita apakah harus beli? Bisa pinjam nggak? Bisa sewa nggak? Gitu. Bisa, ya udah kalau bisa sewa bisa pinjam, ya udah sewa atau pinjam. Itu ini juga berhubungan dengan circular ekonomi ya, teman-teman di ITB pasti juga sudah sangat paham dengan itu. Itu artinya bagaimana supaya perilaku sehari-hari kita itu tidak menimbulkan sampah gitu. Kenapa pinjam atau sewa? Karena kadang kita cuma butuh, beneran butuh tapi sekali doang pakainya gitu. Oke, kalau misalnya nggak bisa pinjam, tanyakan lagi nih, bisa nggak peliharanya gitu. Misalnya kita mau beli panci buat masak-masak ya, masak-masak yang besar gitu. Tapi itu dipakainya mungkin hanya setahun sekali gitu, atau bahkan cuma sekali gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita beneran bisa perlu beli dan bisa beli gitu ya, kita bisa ngerawatnya enggak gitu. Kalau bisa ngerawat ya udah beli, tapi kalau nggak bisa ngerawat jangan beli, pinjam aja tadi ke Bali situ gitu. Jadi kuncinya itu ada pada mikir gitu, mikir dulu gitu. Tapi ini pun juga sebenarnya kalau orang akan anggap ini lama banget ya mau beli barang seharga 20.000 aja sepanjang ini mikirnya, enggak, ini pola pikir. Jadi nanti kalau udah kebiasa dia bakal jadi habit, karakter. Jadi kita punya self control dari pikiran gitu. Nah, kalau itu nggak berhasil, gitu ya, pakai perencanaan. Jadi direncanain dulu, gitu. Kenapa di sini saya benturkan dengan nabung? Karena salah satu yang bisa menghindarkan kita dari belanja kompulsif, ya, atau juga impulsif, gitu. Itu karena kita punya rencana buat nabung. Jadi punya rencana buat nabung. Makanya kata Warren Buffett itu nabung dulu, baru sisanya digunakan untuk kehidupan. Bukan spend dulu, baru sisanya buat nabung. Enggak. Jadi nabung dulu. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah dapat gaji penghasilan atau di nafkah dari suami, begitu, itu tabung dulu. Kalau nafkah suami beda lagi ya nanti perhitungannya. Ini teman-teman anggaplah yang bekerja gitu. Yang bekerja gitu ya, dapat gaji, tabung dulu gitu. Nabung dengan tujuan gitu. Kenapa harus dengan tujuan? Karena kalau nggak ada tujuannya, nabungnya buat apa, maka pasti akan banyak excuse. Ah udahlah nggak apa-apa, nggak ada kebutuhan juga kok, nabungnya ntar aja deh bulan depan, misalnya gitu. Nah, nabung dengan tujuan tuh bukan berarti terus harus selalu, oh nabungku buat haji, nabungku buat umroh, nabungku buat anak, atau nabungku buat beli A, B, C. Enggak juga, nabung buat dana darurat, as simple as that, itu juga boleh. Nanti dibahas di belakang soal menabung. Gitu. Jadi intinya menabung dengan tujuan, targetin dulu, oh tabungan saya dari gaji yang diperoleh itu minimal 10%. Saya mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu itu bikin satu konten tentang rules of thumb, aturan praktis tentang keuangan, berapa persen harus kita nabung, berapa persen maksimal cicilan, terus gimana cara beli rumah, rasionya, gimana cara beli kendaraan, rasionya, dan lain-lain itu ada di situ. Gitu. Jadi rule of thumb atau aturan praktis keuangan. Gitu. Nah, yang kedua, bikin spending plan. Gitu. Selama ini kita pasti diajarin, dan saya juga beberapa kali ngajarin kalau di acara-acara Salman, itu termasuk setelah pranikah juga itu bikin spending plan. Ada bedanya antara spending plan sama budgeting plan. Selama ini kalau kita diajarin banyakkan budgeting istilahnya gitu. Budgeting plan itu maksudnya apa? Budgeting plan itu maksudnya adalah kalau kita punya uang 10 juta gaji per bulan gitu. Itu dibudgetin tuh. 10 juta A, B, C, D, E, F, G sampai poin di mana 10 juta itu selesai habis, termasuk nanti ada nabungnya di situ gitu. Jadi bertolak dari berapa yang dimiliki gitu. Oh, aku punya 10 juta, oh aku punya 5 juta, oh aku punya 30 misalnya begitu per bulannya. Jadi di budgeting, alokasi gitu. Nah, kalau spending plan, spending itu berarti kita mendaftar dulu kebutuhan kita gitu. Jadi, oh aku punya kebutuhan A, B, C, D, E, F, G gitu. Berhenti di G gitu kan. Berapa nih biayanya? Oh, ternyata sampai G ini butuhnya cuma 9.500.000 gitu. Ya udah, 9.500.000. 500.000-nya sisa gitu. Oh, ternyata butuhnya 11 juta. Berarti kurang 1 juta. Berarti idealnya kebutuhan kita itu dibiayai dengan angka 11 juta. Artinya kita sebenarnya kalau mau ideal harus nyari pekerjaan tambahan kalau ada kemampuan
gitu. Kalau nggak ada gimana? Ya udah kurang-kurangin tuh kira-kira. Jadi kita bikin skala prioritas mana yang kira-kira bisa di delete gitu. Apa nih? Oh ternyata rekreasi harus dikurangin. Awalnya rekreasi 1 juta jadi 500.000 gitu. Jadi spending ini bertolak dari kebutuhan kita gitu. Kalau budgeting bertolak dari kemampuan kita, apa yang kita miliki gitu. Kalau spending apa yang kita butuhkan gitu. Nah, intinya adalah bukan pada menggunakan spending atau budgeting. Intinya adalah pada kedisiplinan untuk mengikuti rencana di situ. Gitu. Mau bikin budgeting, mau bikin spending plan terserah. Yang penting ikutin gitu. Karena kadang orang itu secara perilaku bagus banget bikin rencana, tapi realisasinya nol gitu. Gitu. Nah, yang ketiga, selesaikan yang utama dulu. Yang utama dulu itu kalau patokan saya adalah sesuatu yang wajib, yang menyangkut hukum, baik hukum agama atau hukum negara, sama yang menjadi hak orang lain gitu. Contohnya apa? Bayar zakat gitu. Terus bayar pajak gitu ya, terus utang kalau punya utang, cicilan, bensin, listrik, orang tua gitu. Pokoknya yang sesuatu yang esensial tuh keluarin dulu gitu. Baru kalau misalnya mau belanja-belanja yang tadi kompulsif, impulsif gitu. As long as kita punya uangnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya akan ada masalah baru gitu. Karena ada skala prioritas dalam spending ya. Yang pertama itu adalah mandatoris itu sesuatu yang wajib. Contohnya yang di atas itu zakat, pajak kayak gitu. Lalu yang kedua itu needs, kebutuhan kita sehari-hari, bayar bensin, listrik, pulsa, kemudian transportasi ya bensin gitu ya, terus buat makan sehari-hari, bayar akomodasi gitu. Terus yang ketiga itu wants gitu. Wants itu keinginan. Sesuatu yang kalau kita penuhi akan memberikan satu nilai kepuasan, tapi kalaupun nggak dipenuhi tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup gitu. Yang keempat itu adalah demand. Demand itu sesuatu keinginan yang di backup sama buying power. Jadi misalnya beli tas Gucci, tas Louis Vuitton, boleh kalau ada backup buying power-nya. Artinya kalau kita punya kemampuan beli. Nah, biasanya nih ibu-ibu gitu ya, itu kan sudah dicukupi oleh suaminya nih. Jadi tabungannya banyak gitu. Jadi beli-beli barang-barang mewah begitu nggak masalah gitu karena ada buying power-nya gitu. Jadi ada skala prioritasnya. Selesaikan yang utama dulu gitu. Salah satu faktor yang menjadi lahirnya generasi sandwich, generasi yang menanggung dua beban keluarga, dua beban keluarga gitu ya, itu adalah karena mengutamakan kebutuhan sekunder gitu. Jadi yang sekunder diutamakan, padahal harusnya primer dulu. Makanya selesaikan yang utama dulu. Nah, yang ketiga, rencanakan belanjamu dengan daftar gitu. Nah, kalau kita pas ke tempat belanja, entah pasar, entah mall, entah yang lain, atau online, kalau misalnya barang yang mau dibeli nggak ada di daftar, jangan dibeli. Itu berarti dia muncul saat itu, gitu. Itu bisa kompulsif, bisa impulsif, tergantung. Tapi sebenarnya lebih banyak impulsifnya, karena kita ngelihat produk gitu kan. Kalau kompulsifnya mungkin bisa di momen yang lain gitu. Jadi intinya harus ada listnya dulu gitu, dan list itu nggak harus yang bikin rapi cantik gitu di buku-buku bagus, enggak juga, bikinnya di handphone gitu kan, bikin di notes gitu atau bikin di lembar kertas sticky note yang sederhana. Yang penting tuh kita bangun habitnya itu gitu. Jadi intinya disiplin dan ikuti rencana tadi. Terus berikutnya juga hindari berutang, apalagi utang konsumtif. Utang konsumtif itu maksudnya utang yang tidak menimbulkan satu produktivitas gitu. Misalnya ya, berutang untuk beli tas atau beli sesuatu yang tidak produktif. Yang produktif kayak gimana? Oh, berutang atau mencicil gitu, mencicil untuk laptop, untuk kerja, kamera untuk kerja, itu produktif gitu. Kalau emang kepepet dan kita memang benar-benar butuh untuk bekerja gitu ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa gitu. Itu produktif. Tapi kalau konsumtif kayak tadi beli tas lagi, beli jilbab lagi yang agak mahalan dikit kayak gitu, itu konsumtif gitu. Jadi hindari itu. Kemudian spending di tempat, waktu, harga, mutu, dan jumlah yang tepat. Nah, ini biasanya pas lebaran. Makanya saya bilang kalau mau belanja pas lebaran gitu ya, mau dapat diskon, ya berarti cari yang ada diskon gitu kan. Terus kemudian waktunya juga harus pas, jangan pas H-1 banget, itu buang waktu sekali karena pasti akan antri gitu kan. Kemudian juga lihat harga dan mutu. Sekarang gini, kalau misalnya ada dua barang nih, satu tas gitu ya, tas yang
harganya 1 juta tapi dia tahan 2 tahun, sama tas yang harganya 100.000 tapi dia 2 bulan rusak gitu. Itu pilih yang mana? Secara kualitas atau value of money-nya kita harusnya pilih yang 1 juta 2 tahun gitu. 1 juta untuk 2 tahun awet gitu. Ketimbang yang 100.000 tapi 2 bulan jebol gitu. Jadi kita juga lihat mutunya gitu. Nah, next, kalau masih belum bisa juga, kita mengontrol emosi gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin financial planning atau finance lah gitu, atau terutama investment ya, itu sebagian besar itu dipengaruhi oleh yang namanya emosi. Makanya financial planning itu sifatnya personal gitu. Karena finance itu personal. Jadi apa yang menjadi aturan-aturan dasar, pakem-pakem dasar gitu ya, itu tidak kemudian semua orang harus melakukan, tergantung bagaimana kondisi dia, kemampuan dia, kenyamanan dia, dan pengetahuan dia, pemahaman dia gitu. Makanya emosional faktor itu sangat berpengaruh gitu. Ada di Jepang yang namanya metode mengatur uang ala Jepang, disebut dengan kakeibo gitu ya. Jadi ibu-ibu ini karena memang waktu itu digerakkan oleh wanita, jurnalis wanita kalau nggak salah. Jadi ibu-ibu mereka ketika mempunyai satu anggaran gitu ya, bulanan atau mingguan, dibagi-bagi ke amplop-amplop kecil gitu, dibagi-bagi, oh ini buat masak, oh ini buat ini, sehingga teratur gitu. Dan sekarang juga banyak ibu-ibu saya lihat di media sosial yang melakukan itu, bagus gitu ya, artinya mereka melakukan pembagian. Jadi biar teratur keuangannya, enggak yang digelontorkan 1 juta atau 2 juta, yaudah nanti kalau anak minta ambil, beli jajanan ambil, nggak kehitung, nggak ke tracking, nggak bisa telusur gitu. Nah kalau pas mau beli barang, kita coba nanya lagi nih ke diri kita gitu. Bisa nggak kalau saya hidup sama barang yang mau dibeli tadi? Gitu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti barang itu memang esensial. Tapi kalau bisa, ya udah lupakan. Gitu. Mampu nggak beli? Oh, aku pengen beli kaos harganya 3 juta gitu. Mampu sih, tapi apakah benar-benar akan dipakai dan value for money-nya apakah dapat? Apakah kita nggak bisa mendapatkan fungsi kaos yang 3 juta itu dari kaos yang 200.000 misalnya gitu, ya kan? Karena kadang-kadang kita beli hanya untuk impress orang lain gitu. Padahal orang lain juga nggak perlu tahu harganya berapa ya kan. Gitu. Terus kemudian di mana saya lihat barang itu pertama kali. Lalu juga bagaimana keadaan emosi saya hari ini. Karena pas hari ini tuh pas kemerungsung banget, marah-marah, pokoknya kalau nggak beli nggak reda gitu. Nah, itu bisa jadi juga karena satu faktor dari dalam diri kita gitu. Pas kerjaan banyak gitu, lembur, aduh aku pokoknya benar-benar pengen healing gitu, belanja yang mahal-mahal kayak gitu, atau makan mahal gitu, makan 1 orang 1 juta gitu, dinner gara-gara kerjaan numpuk gitu, atau clubbing gitu. Nggak boleh ya kalau kita misalnya tahu value-value agama kayak gitu. Terus kemudian bagaimana perasaan saya jika membelinya? Oh senang banget, tapi atau biasa aja. Senang banget berarti mungkin itu terdorong oleh perasaan ya tadi emosional tadi. Atau biasa aja karena kita lihat fungsinya gitu. Terus berapa lama perasaannya akan bertahan gitu. Nah, jadi ini tentang bagaimana kita mengontrol emosi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman itu sedang emosional, jangan pergi belanja gitu. Karena nanti pasti akan out of control gitu. Makanya kalau misalnya belanja gitu ya, baiknya tuh bertiga atau berdua kalau yang udah punya suami, berdua gitu ya, setiap minggu, setiap bulan gitu. Jadi biar ada yang ngontrol gitu. Contoh kalau orang yang belanja emosional tuh misalnya, well I buy things to make me feel better. Jadi aku membeli ini ya nggak tahu sih, cuman pengen biar aku merasa enakan aja. Ya itu udah ciri CBD tadi, compulsive buying disorder gitu. Jadi membeli bukan karena perlu gitu. Kenapa saya sampaikan semua ini? Karena di sini sebagai orang Islam gitu ya, kita dilarang untuk menyanyiakan harta gitu. Jadi menyanyiakan harta itu misalnya apa? Dengan cara menghabiskan di hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini berarti soal halal spending. Kita menggunakannya untuk hal-hal yang nggak diridhoi, untuk hal-hal yang menimbulkan mudarat. Ya, kita semua sudah tahu. Misalnya apa? Beli alkohol gitu ya, buat mabuk-mabukan gitu ya. Berboros-boros ria hanya untuk impress orang lain, aku udah punya ini loh, kayak gitu kan. Jadi tidak tepat gitu. Kemudian juga berlebih-lebihan dalam menggunakan atau tidak sesuai pada kadarnya gitu. Udah punya banyak, beli lagi, akhirnya nggak kepake gitu. Akhirnya nganggur gitu.
Karena kalau kita lihat dari aspek ekonomi, barang yang kita beli tapi kita nggak pakai, nilainya turun. Maksudnya nilai turun itu apa? Nilai fungsinya gitu. Harusnya dia bisa dipakai untuk memberikan satu manfaat, tapi dia cuma dipajang doang gitu. Makanya saya kadang-kadang mikir, orang punya berbagai barang yang sama hanya karena beda-beda warna gitu atau beda-beda model, itu untuk apa ya? Karena barang itu jadi yang awalnya nilai fungsinya 100 jadi cuma 20 karena cuma dipakai seperlimanya gitu. Harusnya dipakai setiap minggu, tapi cuma dipakai sehari. Gitu. Setiap hari tapi dalam seminggu tapi cuma dipakai sekali seminggu gitu. Artinya nilai fungsinya itu jadi turun gitu. Nah, terus juga ada yang namanya konsep mindfulness gitu, mindset. Jadi kalau misalnya kita ngomongin uang, ada mindful finance. Artinya apa? Kita benar-benar ngerti kemana sebenarnya uang kita itu pergi gitu. Uang kita itu sebenarnya dibelanjakan kemana sih gitu. Jadi kita sadar, kita ngitung, kita hadir, kita mengontrol penuh kemana uang kita pergi. Caranya dengan hal yang di depan tadi gitu. Kalau dalam agama Islam, yang pertama jelas bahwa supaya kita menghargai harta kita memanfaatkan apa yang kita peroleh dari kita berusaha. Jadi dia bekerja gitu. Seseorang bekerja berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Dia berusaha dapat kerja, dapat penghasilan gitu. Jadi apa yang dia peroleh karena dia berikhtiar gitu. Nah, apa yang dia peroleh itu dia terima dengan cara bersyukur gitu, dengan merasa cukup gitu, qanaah gitu ya. Qanaah itu merasa cukup dan qanaah itu adalah fondasi dari kemandirian gitu. Jadi kalau misalnya kita udah kerja, kita dapat gaji, disyukuri dan merasa cukup atas gaji itu. Ya sudah gitu. Tidak menggantungkan diri pada orang lain, nggak berutang, nggak ikut-ikutan nyicil ini itu yang nggak perlu dan nggak mendesak kayak gitu. Karena selama ini orang melihat qanaah sebagai oh ya udah aku merasa cukup aja gitu, bersyukur dengan apa yang Allah apa yang Allah beri gitu. Tapi padahal sebenarnya beyond itu ada paradigma bahwa dengan kita merasa cukup qanaah, kita menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Karena apa yang Allah beri kita cukup gitu. Nah, terus juga moderate spending. Jadi membelanjakan harta secara moderat. Tidak berlebih-lebihan, tidak pelit juga. Jadi jangan salah, jangan kemudian karena kita nggak mau terjerat compulsive buying disorder atau impulsif, terus apa pelit gitu. Buat diri sendiri juga pelit gitu ya. Pelit bukan karena nggak punya ya, tapi pelit karena tadi kikir gitu. Itu juga nggak bagus. Jadi di tengah-tengah aja, yang wajar aja, secukupnya gitu. Kemudian juga kalau misalnya, terus gimana Kak, kalau misalnya kita nggak ngerti cara mengukur kita cukup atau enggak, kita pakai skala prioritas gitu. Kebutuhannya itu udah cukup belum? Oh udah gitu. Kalau sudah ya sudah gitu. Kalau misalnya mau ada keinginan bisa beli ya beli. Tapi kalau nggak ada keinginan jangan maksain gitu. Atau kalau, aku pengen nabung 70% dari gajiku, jadi yang dipakai buat kehidupan sehari-hari cuma 30% gitu. Terus akhirnya apa? Makan sehari itu cuma 2 kali gitu kan. Terus bajunya dipakai 2 hari kayak gitu-gitu. Karena emang saking ngiritnya gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus hidup juga yang wajar gitu. Jadi bukan boros tapi juga bukan kikir gitu. Nah, ini spending plan yang diajarkan oleh Kakeibo yang ala Jepang tadi. Jadi dia membagi spending mereka itu ke dalam 4 pos. Yang pertama adalah survival atau needs gitu. Jadi komponen yang paling utama. Ini saya waktu itu pas lagi mampir di kafe Jepang-Jepangan gitu kan, beli matcha, uji matcha. Nah, ternyata memang esensinya di es yang hijaunya, yang matchanya. Makanya saya sampaikan di sini survival gitu. Yang kedua, wants, kacang merahnya. Wants itu komponen yang tadi memberikan kepuasan lebih gitu. Tidak wajib dibeli sebenarnya gitu, tapi memberikan satu kepuasan lebih. Yang ketiga, additional culture gitu. Ini yang untuk hobi gitu ya, meningkatkan nilai wawasan gitu. Dan yang terakhir, unexpected atau extra gitu. Jadi cadangan lah, sesuatu yang nggak direncanakan gitu. Nah, kalau mau pakai metode ini juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau pakai yang tadi, mandatory, kemudian needs, wants, kemudian demand itu juga boleh. Atau pakai metode yang lain juga boleh. Kayak yang tadi saya bilang di rule of thumb itu pembagian alokasi spending atau budgeting bisa pakai 30, 20, 50, 50 kebutuhan hidup, 30 untuk keinginan, 20 untuk nabung atau investasi. Atau dibalik, 30 nabung investasi, 20 untuk keinginan.
Atau pakai 40, 30, 20, 10 juga boleh. 10 kebaikan, terus 20 masa depan, asuransi, tabungan gitu-gitu, 30 cicilan, terus 40 kebutuhan hidup juga boleh. Atau pakai prinsip yang lebih fleksibel, 80-20, 80 buat kehidupan, 20 buat nabung gitu. Atau juga bisa pakai yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah gitu. Ada yang bilang ini dari Abdurrahman bin Auf, ada yang bilang dari Salman Al-Farisi gitu. Yang keuangan dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat kebutuhan, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk modal usaha atau untuk ditabung investasi. Gitu itu juga boleh. Nanti bisa dicek di media sosial. Gitu. Nah, yang keempat nih, cara yang paling praktis atau praktikal. Yang pertama, jangan belanja saat sedang lapar. Gitu. Orang tuh kalau lapar, ini nanti buktiin aja hari ini kalau ada yang mau ke mall gitu sama suami atau sama keluarga gitu ya. Jangan makan dulu. Gitu. Pasti kalau lapar pengen aja beli ini itu. Kadang itu yang dibeli, yang dipengen bukan makanan, tapi sesuatu barang-barang gitu. Nah, kalau udah lapar, udah makan, pas pengen buru-buru makan, habis makan udah nggak pengen lagi. Pasti gitu. Coba aja, karena saya juga mengalami itu pas mau makan tapi lewat toko-toko dulu aja pengen beli gitu, karena lapar gitu. Karena lapar ini bukan karena ini ya, bukan karena apa namanya magic atau apa, tapi secara ilmiah karena lapar itu kan memecah konsentrasi. Makanya kalau kita lapar kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa kerja gitu. Sehingga kalau konsentrasi pecah, self controlnya juga melemah gitu, impulsnya jadi keluar gitu, ketarik barang-barang tadi gitu. Nah, yang kedua berbelanja bersama orang lain, misalnya dengan suami, dengan ibu, dengan bapak, dengan adik, tapi jangan juga dengan teman yang sama-sama impulsif dan kompulsif gitu. Karena kalau sama-sama ya game over nanti. Sama-sama aja boros semua gitu. Lalu yang ketiga belanja pakai uang cash. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada satu juga literasi yang saya pernah bikin cashless tapi boros. Jadi kita pakai duit-duit digital, mau OVO, mau GoPay, mau Link Aja Syariah, mau Dana yang lain-lain gitu lah. Atau mau pakai kartu-kartu dari bank-bank gitu ya. Atau pakai kartu kredit misalnya, itu beda lagi, maksudnya itu utang ya. Ya tadi uang-uang digital gitu. Belanja dengan uang digital itu menghilangkan perasaan bersalah secara psikologis tadi yang awalnya muncul ketika kita berpisah dengan uang fisik kita. Karena nggak fisik, jadinya digital, jadi hilang tuh kesalahan atau perasaan secara psikologis bersalah tadi hilang. Makanya orang jadi nggak kerasa. Wah, tahu-tahu check out ternyata udah 2 juta gitu. Akhirnya uangnya nggak ada kan. Udahlah, pay later aja lah, karena di setiap e-commerce tuh pasti ada nawarin kayak gitu kan. Kadang juga maksa gitu. Mendingan pakai pay later gini-gini, nggak ada cicilannya dan nggak ada bunganya gini gitu. Meskipun nggak ada bunganya, tapi itu adalah habit yang kurang bagus gitu. Kalau sekarang saya mau nanya, kalau misalnya kita bisa bayar cash, kenapa harus bayar nyicil gitu? Ada yang pernah bilang ya nggak apa, aku suka aja nyicil. What's the point gitu? Apa yang jadi masalahnya dengan bayar tunai kalau kamu punya, dan kenapa kamu harus nyicil gitu? Nyicil itu butuh usaha untuk mengingat, ya kan? Kalau misalnya lupa kena denda. Nah, ini berarti juga debatable nih, hukumnya gimana secara syariah kalau kayak gitu kan? Ya kan? Jadi kan kayak minjem, telat didenda. Berarti riba dong kayak gitu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau seandainya kita bisa beli barang dan mampu, berarti mampu itu tunai, cash gitu. Kalau misalnya kita nggak mampu dan harus beli nyicil, jadi kita nggak mampu gitu. Kalau harus beli nyicil, berarti kita nggak mampu. Kalau misalnya kita bisa bayar tunai, kenapa harus nyicil? Beda kalau case-nya adalah rumah gitu. Kalau rumah kita masih bisa berpikir jangka panjang, oh karena begini, begitu. Tapi kalau sekedar beli barang yang sifatnya kecil gitu, tas, baju, sepatu, elektronik gitu, kenapa harus nyicil kalau kita bisa bayar tunai? Kalau misalnya kita bisa nabung sebulan 2 bulan dari gaji untuk beli itu, ya nabung dulu aja gitu. Gitu kan. Kalau misalnya itu adalah tapi nanti kalau misalnya nunggu sebulan 2 bulan hilang dong momentumnya gitu. Kalau dia adalah barang pokok, pasti banyak substitusinya. Pasti banyak penggantinya gitu. Gitu. Kalau misalnya dia bukan barang pokok, berarti kamu juga nggak harus beli sekarang. Kan gitu. Jadi dibolak-balik aja terus pikirannya gitu. Terus juga ada yang namanya konsep frugal living gitu. Frugal living itu
hidup, ya ada yang menyamakan dengan konsep hidup hemat, hidup minimalis gitu. Tapi kalau saya melihat frugal living itu lebih kepada hidup sesuai dengan kemampuan, tapi juga memperlihatkan kualitas, mempertimbangkan kualitas gitu. Jadi kayak kayak tadi yang saya bilang, beli tas gitu, tas yang satu harga 1 juta, tapi tahan 2 tahun, tas yang satunya lagi 100.000, tapi 2 bulan jebol gitu. Nah kalau orang yang minimalis atau orang yang hemat pelit, mungkin dia akan milih yang 100.000 2 bulan jebol. Tapi orang yang frugal dia melihat nilainya, value for money-nya. Itu dia milih yang kualitasnya 2 tahun tapi harganya 1 juta tadi. Karena lebih hemat kalau dihitung-hitung gitu. Nah, terus kemarin juga ada yang bilang waktu saya bikin konten tentang frugal living yang lumayan viral itu, Kak, nanti kalau misalnya kita beli-belinya ditahan-tahan gitu ya, kalau kayak gitu frugal living, ntar gimana dong, kasihan orang yang jualan jadi nggak ada yang beli, jadi nggak laku, gulung tikar, PHK, ekonomi terdampak, dan seterusnya, mikirnya jauh banget gitu. Enggak juga gitu, justru malah dengan frugal living, menurut saya barang-barang yang dijual ini justru akan terdorong untuk dia menunjukkan nilainya gitu kan, dia menunjukkan kualitasnya gitu. Banyak kok barang-barang yang sebenarnya sangat esensial gitu ya, tapi dia terkalahkan karena barang-barang yang hanya dikemas bagus gitu ya, tapi harganya murah tapi nggak fungsional. Jadi itu hukum ekonomi yang nanti akan berjalan dengan sendiri. Jadi nggak perlu sampai ke sana mikirnya gitu. Karena tadi contohnya kita beli mahal nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus dan tahan lama. Ketimbang beli murah sehari, 2 hari, 2 minggu rusak gitu. Jadi rumusnya adalah kalau misalnya kita mau menghitung value for money-nya, dalam arti berapa sih sebenarnya value barang aku ini gitu. Nah, kita lihat fungsinya, apakah dia benar-benar berfungsi, apakah ada fungsi yang diemban sama barang ini. Yang kedua, kualitasnya. Kualitasnya itu bisa kita lihat dari faktor nilai intrinsik yang digunakan, bahan yang digunakan untuk membuat barang itu, atau berapa lama jangka waktu dia akan bertahan gitu. Gitu ya. Terus next. Nah, ini sekarang kita masuk ke menabung, karena salah satu yang menghalangi kita untuk belanja impulsif itu karena kita menabung. Jadi ada kebalikannya gitu ya. Jadi kita gimana caranya supaya nggak impulsif, kita nabung. Gitu. Menabung dianjurkan dalam Islam. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu gitu. Tapi jangan kemudian nabung terus gitu ya sampai 1 miliar, nggak diinvestasiin atau nggak diputer atau nggak diusahakan gitu. Kenapa? Karena uang yang mengendap itu kan nanti pasti kena zakat ya. Kalau misalnya sudah 1 tahun, sudah 85 gram emas nisabnya gitu, kita akan kena zakat. Zakatnya dikeluarkan 2,5%, 2,5% gitu. 2,5%. Lama-lama kan habis nanti gitu. Karena mengendap tapi harus dikeluarkan zakatnya terus gitu kan. Nah, kalau diinvestasiin, dia bisa bermanfaat buat orang lain ya. Dia bisa bermanfaat untuk ekonomi negara kita gitu. Dia bisa menghasilkan lebih banyak, dan dengan lebih banyak itu kita juga bisa berzakat lebih banyak gitu. Jadi nabung itu ada tujuannya, makanya saya bilang tadi di awal, tujuannya atau ada batasnya, targetnya apa, berapa gitu. Ya, waktu itu ada yang nanya kan, umur 30 dan menjadi wirausaha, pembukuan sudah rapi, tapi kok tetap nggak bisa nabung, ini gimana sih? Jawabannya mungkin karena kompulsif, karena impulsif, atau karena unplanned, jadi nggak ada rencana gitu. Kalau kita coba ilustrasi ngikutin timeline, orang lulus kuliah 22 tahun gitu ya, terus ini Mbak atau Mas yang bertanya usia 30 tahun, berarti ada 8 tahun kan seharusnya dia bisa menabung gitu. Kalau misalnya per minggu nabung 100.000, dalam setahun 5,2 juta. Di usia 30 tahun, mestinya dia bisa dapat sekitar 41,6 juta. Itu kalau menabung saja. Tapi kalau diinvestasiin, dia mungkin akan bisa mengimbangi inflasi. Gitu, ya kan? Gitu. Jadi, ya ada yang pertumbuhannya per tahun 6%, ada yang 10%, ada yang 30%. Kalau 30% mungkin yang emas, karena jeda hampir 10 tahunan, atau mungkin dia jadiin bisnis, gitu, jadi menghasilkan lebih banyak. Gitu. Nah, jadi begitu. Pertama, tipsnya adalah tentukan tujuan dan target menabung tadi gitu. Target dan tujuan ini maksudnya itu bukan semata-mata kayak zaman kita kecil ya. Jadi, aku mau beli sepatu yang agak mahal, jadi aku nabung dikit-dikit biar nggak minta orang tua. Itu betul, tapi lebih kepada bagaimana
kita tuh membentuk habit untuk berusaha mencapai sesuatu. Jadi segala sesuatu yang akan kita capai itu kita ada usahanya gitu. Beda-beda kalau misalnya kita yang mungkin terlahir dengan sangat kaya gitu ya, jadi beli apapun tinggal tunjuk, tinggal angguk gitu. Nah, jadi ada habit berusaha untuk mencapai sesuatu sehingga kita punya penghargaan terhadap usaha gitu. Terus yang kedua, kita punya mentalitas seseorang yang punya tujuan gitu. Coba deh tanya ke teman-teman sekitar kita gitu atau diri kita sendiri. Tujuan kamu dalam hidup itu apa sih? Kadang orang bingung, apa ya? Apa ya? Gitu. Nah, dengan cara ini juga melatih mental kita supaya kita jadi orang yang terbiasa punya tujuan gitu. Oh, aku ngelakuin ini karena aku punya tujuan, bukan karena aku FOMO. Nanti ke bawah juga di financial planning. Oh, aku pengen investasi di saham karena ya yang lain juga investasi di saham syariah gitu. Oh, aku pengen beli emas karena yang lain juga beli emas, padahal nggak ngerti gitu. Padahal prinsipnya tuh invest what you know gitu. Invest apa yang kamu tahu, yang kamu paham betul. Kalau nggak paham, ya jangan gitu. Makanya kalau kita ngelakuin investasi, kita harus punya tujuannya dan kita harus ngerti, bukan FOMO. Nah, cara nabung ini juga membentuk mentalitas itu gitu. Jadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik, push and pull. Terus contoh nabung yang ada tujuannya itu gimana gitu. Nih misalnya akhir tahun ini mau liburan ke Bali, budgetnya 5 juta all in gitu ya. Masih ada 6 bulan dari sekarang atau masih ada 5 bulan dari sekarang gitu. Oh berarti kalau 5 juta berarti butuh nabung mungkin 1 juta per minggu per bulan gitu. Terus 200.000 atau berarti kalau 1 juta per bulan berarti per minggunya hampir 300.000 gitu ya. Atau per harinya berapa? Per harinya berarti mungkin 40.000 atau 45.000 gitu. Jadi kita punya breakdown gitu. Tapi ada juga yang bilang, tapi Kak, katanya kalau nabung tuh nggak harus perlu pakai target-target kayak gitu. Ya nabung-nabung aja. Betul, nabung-nabung aja itu sebenarnya juga ada tujuannya loh. Kalau kita nabung-nabung aja itu pasti ada satu apa namanya rencana tersembunyi. Kayak misalnya aku nabung karena aku pengen punya dana darurat gitu. Ya kan? Jadi, oh nggak apa, aku pengen nabung-nabung aja biar nanti kalau ada apa-apa biar enak. Ya itu dana darurat namanya, gitu. Jadi tujuannya dana darurat, gitu. Pokoknya intinya jangan sampai kamu nabung itu kamu nggak tahu fungsinya. Karena kalau kayak gitu nanti banyak excuse-nya, gitu. Dan itu saya juga mengalami itu kalau misalnya mau nabung, aduh kayaknya bulan ini pengen beli laptop baru deh, gitu. Nabungnya ntar aja deh, gitu. Lagian juga nggak ada rencana-rencana yang penting banget, kan kayak gitu. Tapi kalau kita orang yang disiplin, ngerti tujuan tadi nggak bisa gitu. Aku udah dapat laptop dari kantor, masih bisa dipakai, punya sendiri juga masih bagus. Jadi ya udah nabung untuk nabung gitu. Ini bukan esensial. Ketimbang nanti suatu ketika kalau misalnya ada yang jatuh sakit atau kita harus kemana tiba-tiba nggak punya duit, nggak bisa datang, kayak gitu kan malah sedih juga gitu. Artinya udah tetap nabung. Kalaupun misalnya mau beli gitu ya beli sesuatu yang memang perlu banget gitu. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi itu juga merupakan tujuan ya. Jadi dana darurat itu juga tujuan. Nah, berapa sih sebenarnya besaran dana darurat yang ideal untuk kita nabung? Target nabungnya itu berapa? Kalau kita seorang single itu idealnya 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, sekarang teman-teman hitung gitu, berapa tabungan teman-teman yang dimiliki sekarang? Apakah mencapai 6 kali dari pengeluaran bulanan? Gitu. Kalau udah berarti teman-teman sudah punya dana darurat yang ideal, yang sehat, yang aman, yang cukup. Setelah ini baru bisa tuh investasi kayak gitu. Tapi kalau belum, jangan. Paling nggak harus punya. Misalnya pengeluarannya, misalnya gajinya 7 juta. Pengeluarannya per bulannya tuh 5 juta gitu. Nah, 5 kali 6 berapa? 30 juta. Punya nggak tabungan 30 juta minimal? Ada yang perencana keuangannya lain, ada yang bilang minimal 2 bulan lah, nggak apa-apa, minimal 2 kali pengeluaran bulanan, nggak apa-apa, berarti 10 juta gitu. Betul, tapi sekarang kondisinya pandemi. Kita belajar dari pandemi gitu. Kemarin pandemi banyak yang tahu-tahu di PHK gitu ya, sakit gitu kan, ada yang meninggal gitu. Nah, ini makanya kita gandakan 6 kali gitu. Jangan cuma 2 kali pengeluaran bulanan. 2 sampai 6, minimal 6 gitu. Kalau yang udah punya istri kaliin 2, 12. Punya anak berkeluarga gitu ya. Lebihin lagi dari 12 kali pengeluaran bulanan gitu. Tips kedua, sisihkan di awal. Kalau perlu auto debit ya. Jadi tadi yang saya bilang apa namanya, don't save what is left after spending, tapi spend what is left after saving. Jadi uang 10 juta gaji
sisihkan dulu tabungannya berapa, 10%, 1 juta, oke. Nah, habis itu baru 9 jutanya di spend untuk kebutuhan dan lain-lain. Itu bukan kebalikan. Aku spend dulu, nah kalau di akhir sisa ya ditabung, nggak sisa ya nggak usah nabung, dengan gitu. Atau kalau mau lebih disiplin lagi, pakai fitur auto debit. Sekarang banyak sekali bank-bank, kalau saya pakainya bank syariah ya, bank-bank yang sudah punya fitur auto debit atau punya kantong-kantong gitu. Terus juga kalau kita mau cari dalilnya gitu, emang ada ya anjuran nabung? Analoginya ada. Di Quran surat Yusuf ayat 46-49 yang mimpi 7 tahun itu, kalau teman-teman juga familiar gitu ya, itu ternyata adalah salah satu bentuk proteksi gitu ya. Jadi kita mempersiapkan diri kita ketika akan menghadapi masa paceklik selama 7 tahun yang akan datang dengan cara menyimpan persediaan makanan atau pangan yang dipanen pada saat itu. Jadi disimpan untuk cadangan ketika paceklik. Gitu. Sama kan dengan tabungan sebenarnya darurat, ya kan? Asuransi, gitu juga bisa analoginya. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah pemasukan nambah gaya hidup tetap. Nah ini nih yang sering bikin kita itu kayak kesandung gitu ya. Oh gajinya naik nih dari yang 10 juta ke 15 juta, misalnya promosi kayak gitu ya. Gajinya nambah jadi 3 digit. Ini misalnya ada yang curhat juga di Quora kalau nggak salah ya. Gaji per tahun bisa mencapai 3 digit, berarti di atas 100 juta. Nah, tapi tabungan saya jarang sekali mencapai 2 digit, bahkan pernah minus gitu. Nah, ini gimana ya? Ini karena dia mungkin tidak punya mentalitas. Dia mungkin tidak punya mentalitas buat nabung tadi itu, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kenaikan gaji, insya Allah gitu ya, penghasilan atau gaji atau dari usaha gitu, yang dinaikin tuh bukan gaya hidupnya, tapi standar hidupnya. Jadi standarnya, misalnya, oh sekarang sudah bisa nambahin anak les gitu ya, terus kemudian istri juga lebih leluasa berbelanja karena uang belanjanya naik gitu ya. Jadi bukan gaya hidupnya gitu. Nah, nih orang-orang tuh suka salah nih. Orang-orang tuh suka lihatnya itu yang kurva yang di atas gitu. Jadi kalau misalnya penghasilan naik, needs-nya naik, saving-nya tetap. Needs ini kebanyakan didorong oleh gaya hidup tadi. Coba misalnya gini, yang dari 10 juta ke 15 juta misalnya ya. Awalnya dia nongkrong di Paris Van Java itu mungkin sebulan sekali. Tapi semenjak naik gajinya, oh dia tiap minggu ke mall gitu kan, terus kumpul-kumpul sama teman-teman neraktir, ganti semua barangnya dipakai yang branded gitu, itu kan demi gaya hidup gitu. Nah itu yang salah gitu. Salah, kurang pas, keliru gitu. Karena harusnya kalau kita income-nya naik, maka yang naik itu savings-nya gitu. Needs-nya ini konstan gitu. Paling kalaupun naiknya itu secara bertahap gitu ya. Jadi tidak drastis perubahan gaya hidup tadi gitu. Nah, itu yang suka bikin kita kesandung. Jadi kayak ibaratnya kalau kita punya gaji tambahan tuh extra money for extra lifestyle. Jadi nggak ada ekstranya sebenarnya gitu. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal ya tentang rumus untuk membagi-bagi spending atau budgeting gitu. Nah, yang keempat, pengeluaran satu pintu. Jadi kalau misalnya kita punya dompet digital tuh, teman-teman, baiknya itu satu aja gitu. Jadi kita bisa ngontrol. Kita punya banyak pemasukan dari pekerjaan, dari suami misalnya, dari orang tua kalau masih dapat orang tua, terus dari pekerjaan yang B, C, D gitu lain-lain. Sumbernya tuh banyak gitu, tapi kerannya itu satu. Kenapa? Karena biar kita bisa memonitor, kita biar bisa mengontrol. Kalau banyak gitu ya, dompet digitalnya banyak, ntar bingung sendiri, tiap bulan harus ngisi dompet A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau punya aplikasi buat money manager atau budgeting nggak apa-apa sih gitu. Nah, terus kemudian yang kelima, pengingat agar tetap menikmati hidup. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita jadi kikir, jadi pelit, jadi medit, kedekut gitu ya, sampai kurus banget, nggak mau ngapa-ngapa, nggak enjoy hidup karena ya tadi terlalu hemat banget sampai standar hidupnya nggak layak gitu. Harusnya tuh yang layak. Layak tuh gimana? Ya layak tuh berarti bisa kebutuhannya terpenuhi, bisa nabung, ada dana darurat gitu ya. Kalau udah lulus dari itu bisa investasi, rencana yang lain gitu. Jadi yang wajar-wajar aja gitu. Ada Quran surat Al-Qasas ayat 77 kalau nggak salah ya. Intinya tuh jangan sampai kita kehilangan bagianmu di dunia.
kita ngejar akhirat, dunia akan menyertai. Jadi di dunia ini juga kita harus hidup yang memudahkan kita gitu. Artinya kita menggunakan harta gitu ya, untuk hal yang baik, untuk beribadah, jangan sampai kemudian diendapkan terus kita nggak mau, kita maunya setiap hari makan mie. Mie pun sekarang mau naik harganya ya kan. Jadi ya mahal jadinya sekarang gitu. Jadi itu poinnya. Ini udah mau selesai. Nah ini nih. Merencanakan biaya perjalanan atau liburan, contohnya gitu. Ini hitung-hitungan sederhana. Jadi kayak tadi misalnya, oh aku mau Desember mau ke Bali gitu, jalan-jalan. Berarti 5 bulan menuju pelaksanaan. Terus kemudian punya total budget dulu. Berapa total budgetnya? 5 juta. 5 juta sekarang punya 1 juta. Berarti tinggal kurang 4 juta. 4 juta bagi 5 bulan nabung itu berapa? 800.000 gitu. Bisa dengan cara itu. Sebenarnya rumus ini juga bisa dipakai untuk pernikahan gitu. Kita pengen punya gaya pernikahan yang sederhana, misalnya outdoor yang di kafe misalnya gitu kan, undang 100 orang doang gitu. Berapa biayanya? 30 juta misalnya. Oh, total budget 30 juta. Kontribusi atau dana tersedia sekarang berapa? Baru 10 sih gitu. Oke, berarti ada 20 yang belum dapat gitu. Itu kapan negaranya? Akhir tahun depan. Oh, berarti masih ada 1,5 tahun dari sekarang. Oh, berarti 18 bulan. 20 juta bagi 18 bulan berapa? Sekitar 1,5 juta, 1,250 per bulan nabungnya. Jadi dihitung gitu. Jadi kita bisa benar-benar mencapai satu tujuan keuangan tuh dengan cara yang rasional, kebayang gitu ya, gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang gaji besar tapi sulit kaya gitu. Kenapa? Karena ya tadi itu dia tidak bisa mengontrol lifestyle-nya. Gaji besar itu ibaratnya kayak uang masuk, uang keluar gitu. Ada 2 miskonsepsi. Yang pertama, kaya karena punya penghasilan tinggi, nggak mesti. Kaya karena punya penghasilan tinggi itu tidak mesti. Kenapa? Karena orang yang penghasilannya tinggi juga pengeluarannya banyak gitu ya. Dan tadi extra money tapi keluarnya jadi extra spend gitu. Jadi spend extra, you earn extra, you spend extra gitu. Jadi extra money yang didapatkan tadi jadi nggak ada gitu. Karena cuma lewat doang. Karena didapatkan tambahan 5 juta ternyata habis buat lifestyle 5 juta karena kenaikan lifestyle tadi gitu. Jadi more money you earn, more money you had gitu. Jadi kurang tepat jadinya karena ya tadi itu lifestyle-nya jadi naik gitu. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita gitu. Jadi karena dia ingin terlihat seperti orang yang menengah ke atas, kaya gitu ya, sehingga banyak digunakan tuh hal-hal yang sifatnya dekoratif gitu, ornamen gitu. Juga karena lifestyle inflation, yang jadi inflasi itu bukan harga barang-barang, tapi lifestyle-nya dia terkena inflasi. Naik, yang awalnya punya mobil tipe A, sekarang jadi tipe B, karena udah naik gaji setengahnya gitu. Padahal kalau misalnya dia tetap pakai tipe A, dia bisa menghemat tuh, kan gitu. Nah, yang kedua miskonsepsinya adalah banyak belanja adalah indikator sukses. Sering dengar nggak ada celotehan atau meme gitu yang istri kita gitu misalnya ngomong, "Pah, rumah tetangga baru kedatangan informa tuh," gitu. Box informa, jadi beli perabotan gitu ya. Dikiranya kalau spending more itu more success gitu ya. Padahal enggak juga gitu. Ini sama kalau kita ke kampung ya. Kita balik kampung mudik itu kayak, wah beli kulkas, beli lemari, beli ini, beli itu, mobil. Itu kayak kelihatan sukses. Padahal itu bukan indikator, teman-teman gitu. Bedakan looking successful sama being successful gitu. Ada kekayaan palsu ya. Maksudnya kekayaan palsu tuh kita banyak melihat orang yang wah hidupnya mewah banget ya, punya ini, punya itu, tapi dia juga dalam kondisi yang sangat serius utangnya gitu. Karena kan cicilan ya kan. Kalau orang yang memang beneran kaya belinya cash gitu. Nah, ini yang tadi aku sayang tadi. Terus ini juga mindset gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang kita pengen dapat kekayaan yang hakiki gitu ya, self control poinnya. Ya kesehatan, hindari utang, kontrol pengeluaran, nggak perlu ikut-ikutan misalnya investasi FOMO gitu. Jangan males gitu ya bergaul dengan orang yang tepat, circle kita yang misalnya kalau kita orang Islam ya kita ngerti mana yang bisa menggunakan pola pikir Islami dalam finance kayak gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Punya tujuan dan rencana, menghargai waktu, belanja seperlunya, produktif dan tidak berlebihan, bersyukur, sabar, nggak usah buru-buru. Makanya ada konsep slow living kan, ya kan? Nggak usah buru-buru, belajar hal baru, upgrade skills,
Fokus, disiplin, konsisten, punya guru atau mentor itu juga penting, terutama mentor dalam keuangan, mentor dalam agama gitu ya. Berpikiran terbuka, tetap punya prinsip. Jadi terbuka tapi juga punya prinsip, terus jadi diri sendiri gitu. Nah, ini kata-kata dari Najwa Shihab saya suka gitu. Anak muda kita ubah orientasi, tak ada sebagai hidup menumpuk materi, hidup jujur sederhana gitu. Jadi sederhana dan jujur pada diri sendiri. Kita nggak perlu kok apa namanya menjadi orang lain hanya untuk supaya kita diterima di satu circle gitu ya, dianggap sukses. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Yang penting tuh kita jujur, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita jujur pada diri sendiri, accepting ourselves. Jadi kita menerima seperti apa sih sebenarnya diri kita sendiri gitu. Saya juga misalnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini, tas kerja juga satu dan itu memang masih berfungsi dan bagus gitu. Dan nggak masalah ketika orang, wah kenapa kok kamu pakai itu terus gitu kan. Salahnya di mana gitu. Ini beli dengan cara yang halal atau dikasih dengan cara yang halal gitu ya, dan masih bisa berfungsi. Kalaupun saya pengen ganti, saya akan ganti gitu. Kalau saya punya uangnya misalnya gitu. Jadi kita jujur aja pada diri sendiri, nggak perlu terlalu menjadikan omongan orang lain itu sebagai patokan gitu, sebagai parameter kebahagiaan kita gitu. Nah, terus ini refleksi lagi terakhir ya. Kalau gitu berarti kita nggak perlu jadi orang kaya dong, Mas. Kita nggak bisa menikmati hidup gini-gini. Enggak juga. Kalau kita mau menengok sejarah Islam, gitu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah orang yang kaya materinya, kaya hatinya. Tapi beliau tidak pernah mencontohkan hidup bermewah-mewahan gitu kan, ya kan? Umar bin Khattab ladang warisannya berapa triliun gitu. Itu juga kita nggak pernah dengar tuh cerita Nabi, sirah sahabat Nabi bahwa beliau hidup bergelimpangan harta, enggak. Khadijah binti Khuwailid, perempuan yang sukses komisaris, istri Nabi, istri Rasulullah SAW gitu ya. Beliau seorang komisaris gitu, kaya raya. Terus Zainab binti Muawiyah, beliau merintis industri rumahan yang ternyata gajinya melebihi suaminya yang seorang kalau nggak salah pengembala kambing atau pedagang, saya lupa gitu. Sampai dia membantu menafkahi suaminya dan anak-anak yatim tanggungannya. Mereka semua orang-orang yang kaya gitu. Jadi kaya itu boleh dan dianjurkan. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah. Dan supaya apa? Supaya harta itu berada di tangan orang-orang yang soleh gitu. Jadi bukan kemudian terus kita medit gitu. Karena saya khawatir ketika dijelaskan jangan compulsive buying, jangan impulsive buying, hidup frugal, slow living, hemat, itu masalah kaprah. Jadinya malah dari hemat, terus merana, nelangsa gitu ya. Saya pikir bukan itu konsep yang benar gitu ya. Gitu. Nah, saya stop di sini. Saya kembalikan. Oh, sebentar. Ini satu box ini adalah kuis. Waktu itu pernah saya share juga di Instagram atau di Facebook ya. Ini adalah item-item keuangan syariah yang mungkin bisa teman-teman jadikan pedoman. Mana yang udah dicoba, mana yang udah dimiliki gitu ya. Nanti kalau ada yang belum berarti bisa dipelajari gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Greget atas materinya. Ini sangat buat aku ini sesuatu hal yang baru banget ya, karena aku jarang belanja. Jadi kayak nggak pernah kebayang gitu compulsive buying itu kayak gimana, dan ternyata baru tahu juga ternyata ini jadi salah satu bentuk disorder juga ya. Artinya memang kalau misalnya ciri-ciri yang mungkin tadi udah disampaikan sama Mas Greget di awal gitu, kayak tiba-tiba pengen beli misalnya di dalam diri, mungkin itu perlu ditanyain lagi nih ke diri sendiri nih, apakah termasuk ke impulsif, kompulsif ya, yang takutnya nanti jadi banyak kerugian yang kita dapatkan juga ya kalau misalnya memang secara nggak sadar kita ternyata masuk ke dalam orang yang ternyata kompulsif dan akhirnya merugikan kita dan juga keluarga kita mungkin. Nah, aku rasa tadi udah banyak melihat ini ya, teman-teman, rekan-rekan semua yang punya banyak sekali pertanyaan yang udah muncul di kolom chat. Tapi mungkin aku ingin mempersilahkan dulu buat teman-teman semua yang ingin menanyakannya secara langsung, open mic dan open video ya. Jadi silahkan buat teman-teman semua, bisa dengan mengajukan pertanyaannya dengan raise hand. Mungkin aku coba buka dulu ya untuk satu orang, silahkan bisa langsung raise hand bagi yang ingin langsung bertanya. Ada yang ingin langsung bertanya secara langsung ke Kak Gregetnya? Oke, kalau nggak ada,
mungkin aku coba pilih ya beberapa dari kolom-kolom pertanyaan dan aku akan coba untuk memilih yang paling sesuai dulu dengan tema di hari ini tentang compulsive buying. Oke, pertama mungkin ada pertanyaan dari Kak Feni Karina. Nah, pertanyaannya kayak gini, Kak. Bagaimana jika yang kompulsif itu ternyata bukan kita nih, tapi orang terdekat kita? Entah itu ortu, adik, anak, suami, istri mungkin, atau ya siapapun itu ya. Nah, katanya kalau enggak dikasih tahu nanti takut dosa, tapi kalau diikuti sering melebihi budget gitu. Nah, ini gimana nih Kak nih? Ada pengalaman-pengalaman atau tips-tipsnya juga untuk mengatasi situasi seperti ini? Ya, ini menarik ya. Justru kalau misalnya ini ada dalam konteks pernikahan, justru saling melengkapi harusnya. Artinya kalau yang ternyata kompulsif adalah suaminya, istrinya sebagai kontrolnya. Kalau yang kompulsif istrinya, maka suaminya jadi kontrolnya. Kalau kita tinggal dengan keluarga, dengan orang tua, sama perannya juga kita sebagai si kontrolernya gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Saya pikir selain mengingatkannya tentu dengan cara ya. Jadi dengan tidak kemudian menguliahi, menggurui, nggak boleh teorinya begini-begini. Saya pikir itu akan mental gitu, tapi dengan pendekatan yang lebih praktikal. Misalnya kalau mau belanja kita temenin kan gitu. Kalau misalnya mau belanja masak-masak kita bikinin dasar belanjaan gitu kan. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi bukan kemudian kita memaksa orang untuk merubah pola pikir dan perilaku secara sekejap karena itu pasti akan mental gitu. Jadi dengan praktik sedikit-sedikit gitu. Begitu. Mungkin tadi kalau misalnya di slide-nya Kak Greget ada ini ya, kalau belanja bareng ya. Betul, Jangan sendiri. Jadi betul. dikontrol ya. Sama bikin daftar. Oke ya. Terima kasih sama Kak Feni yang udah menanya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mila dulu ya. Ini menurut aku cukup menarik ya tentang arisan. Nah, gimana nih kalau misalnya memang ada arisan-arisan misalnya di ibu-ibu ya, komplek-komplek banyak dan aku nggak tahu juga ya apakah setelah dapat arisan langsung tiba-tiba kompulsif atau impulsif ingin semuanya langsung dibeli. Nah gimana nih Kak menurut pendapat Kak Greget tentang arisan Ya, ini? ya ini arisan yang diperbolehkan ya. Nah kalau misalnya nanti tiba-tiba pas dapat giliran dapat gitu dapat arisannya, pasti kan tentunya itu ini apa menjadi satu tambahan uang yang tidak direncanakan sebelumnya gitu kan. Tapi saya pikir kalau seandainya kita sudah niat mau ikut arisan, sepertinya nih bagusnya kita juga harus punya rencana kalau saya dapat nanti buat apa. Dan biasanya juga gitu sih kalau zaman dulu waktu SD juga pernah ada arisan-arisan anak-anak SD gitu kan. Kalau yang sekarang saya pikir ibu-ibu yang arisan tuh biasanya udah punya rencana gitu. Jadi biar dapat arisan biar bisa beli ini atau biar bisa A, B, C, D. Atau kadang-kadang setelah dapat arisan dipakai bareng-bareng lagi sama teman-teman arisannya. Itu nggak masalah menurut saya. Artinya gini, ini kan uang sebenarnya uang ekstra gitu ya. Dan uang ekstra ini akan berputar. Cuman dapatnya beda-beda waktunya atau timingnya. Jadi sebenarnya ya itu aja gitu. Artinya kalaupun seandainya mau dihabiskan buat bareng-bareng juga ya monggo gitu. Tapi kalau misalnya pas waktu mau ikut arisan sudah punya perencanaan, lebih bagus gitu. Tapi jangan juga lupa bahwa ketika kita dapat, kita akan bayar di periode berikutnya, ya kan? Nah, itu kan berarti cost lagi tuh. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jadi sebenarnya tuh kalau saya menggunakan paradigma time travel gitu ya, mesin waktu gitu. Sebenarnya arisan itu adalah kita mengambil resource masa depan untuk masa sekarang gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kita tuh dapat uang itu sama aja dengan kita ngeluarin bayarannya di masa depan. Jadi yang di masa depan diambil sekarang dulu gitu. Jadi sebenarnya gitu. Jadi muter sebenarnya gitu. Jadi kalau kita paham seperti itu nanti harapannya ketika dapat nggak langsung beli sesuatu yang nggak perlu gitu. Akhirnya nanti pas bulan depan suruh bayar kelimpungan gitu kan, bingung gitu, terus akhirnya ngutang gitu, atau akhirnya minta orang tua atau minta ke suami, ya nggak apa-apa kalau suaminya mau ngasih gitu, ya pasti dikasih sih gitu. Jadi intinya gitu sih. Menarik. Berarti ini mirip kayak kalau kita nabung harus ada tujuannya dulu. Betul, betul, betul. Oke, selanjutnya ini yang menarik juga nih Kak dari Kak Rian Nisa.
Nah, pertanyaannya berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan dari metode Kakeibo. Ini Kak Rianisa ngesimulasiin Kak. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, kalau misalnya udah dijawab ya, ada yang jawabannya iya, iya dan sebagainya. Itu kalau misalnya dia dapat case kayak gitu, harus kayak gimana keputusannya? Oh, yang beli barang tadi ya? Ya, Ya, beli ya, barang tadi ya? Oh ya, ya. jadi kayak misalnya ada punya uangnya atau enggak gitu. Oh punya, berarti ya dia bisa beli. Atau kalau misalnya pertanyaan berikutnya butuh butuh atau enggak gitu. Jawabannya enggak sih gitu. Jadi dia bisa beli tapi dia enggak butuh. Nah kalau menurut saya kita kembalikan ke skala prioritas gitu. Jadi kan tadi di paling bawah, piramida paling bawah itu sesuatu yang piramida yang paling baru yang saya tampilkan di dalam media sosial itu ada piramida priorities based on necessities. Yang paling bawah itu adalah must have, yang harus kita miliki. Yang kedua itu should have. Ini juga kudu kita miliki tapi nggak wajib-wajib banget. Terus could have yang dapat kita miliki. Kemudian nice to have, ya bolehlah gitu kita miliki, sama yang will not have, yang kita nggak akan miliki, nggak untuk sekarang. Nah, masuk di mana itu yang mau dibeli itu? Kalau masuknya di must have, ya harus beli gitu. Karena itu sesuatu yang paling esensial. Tapi kalau masuknya itu ada di nice to have, di level yang keempat, yang hampir ke atas gitu ya, nice to have aja, tapi nggak ada fungsinya atau nggak ada apanya, ya mungkin nggak perlu gitu. Jadi kita kembalikan ke skala prioritas tadi gitu. Kalau jawabannya ternyata tadi uangnya ada gitu ya, tapi ternyata nggak butuh gitu, terus bikin perasaan senang gitu, seperti itu. Oke, berarti intinya kembali ke skala prioritas yang tadi ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya tadi kan mungkin Kak Greget sempat ini ya, sempat sedikit membahas tentang sandwich generation. Nah, mungkin ini ada pertanyaan nih dari Kak Fatimah dari Madiun. Wah, cukup jauh juga nih. Izin bertanya, apa solusi dan nasihat dari Kakak untuk sandwich generation dalam memanage keuangannya, di samping juga membantu orang tua, birrul walidain, tidak boleh diabaikan. Ya, ketika saya menuliskan sandwich generation sebagai perantara rezeki gitu ya, ini sebenarnya tujuannya itu untuk memberikan satu kita pemahaman dan paradigma yang lain. Jangan kemudian kita selalu melihat dari sandwich generation itu sebagai beban gitu ya, terus ngeluh, merasa dirugikan dan lain sebagainya gitu. Artinya ini sebenarnya kalau kita seorang muslim, kita melihatnya sebagai peluang untuk kita punya kesempatan berpahala lebih dengan cara-cara itu tadi gitu ya. Nah, tapi bukan berarti ketika kita punya pemahaman seperti itu terus nggak punya solusi gitu. Kita harus tahu juga apa yang menjadi penyebab adanya sandwich generation. Tadi saya sudah bilang di awal, karena mungkin mengutamakan keperluan atau kebutuhan sekunder ketimbang yang primer gitu. Tapi selain itu juga ada karena kurangnya literasi keuangan, literasi perencanaan keuangan gitu. Jadi sebagai orang tua atau orang tua kita mungkin zaman dulu juga nggak terlalu familiar perencanaan keuangan gitu kan. Terus yang ketiga, karena terbiasa dengan pola pikir yang tanpa ikhtiar tadi. Maksudnya, oh kita dikasih uang saku, kita ngasih uang saku, ya. Uang saku ya dikasih aja terus anaknya, gitu kan. Tanpa ada pemahaman bahwa ini tuh untuk A, B, C, atau ini tuh diperoleh dengan cara berusaha, gitu. Sehingga kalau nggak ada paradigma itu, otomatis anaknya juga minta-minta aja. Pola pikirnya hanya minta, minta, dan minta, gitu. Sehingga ketika jadi orang tua, dia nggak paham bahwa ada konsep berusaha tadi. Sehingga muncullah high generation. Turun-temurun. Nah, harusnya diputus rantai ini, gitu. Betul bahwa itu kesempatan untuk berpahala, untuk berbakti pada orang tua, tapi itu adalah suatu masalah, gitu. Harus diputus. Pertama, yang pasti jelas bahwa kita harus mengelola pendapatan dan pengeluaran juga. Jadi misalnya dengan cara mengurangi pengeluaran, ya nggak perlu ya kita cut, mau nggak mau harus begitu, gitu. Kemudian menambah penghasilan. Kalau kita masih punya waktu dan punya skill yang lain, tambah penghasilan kita, gitu. Lalu yang ketiga, menyesuaikan gaya hidup, gitu. Yang kita biayai juga harus disesuaikan gaya hidupnya. Nggak kemudian gaya hidupnya yang kita biayai malah lebih glamor, gitu. Malah hal yang negatif, yang sekunder dipenuhi, gitu. Nggak gitu. Terus menyiapkan dana darurat untuk dan tabungan pensiun. Ini untuk apa? Untuk memutus rantai sandwich generation kita ke anak kita nanti, gitu. Jadi supaya kita juga nggak jadi beban, sehingga biar anak kita nggak jadi sandwich generation, gitu. Terus kemudian
sambil meningkatkan literasi keuangan. Jadi anak juga diajarin gitu ya, orang tua juga sedikit demi sedikit diajarin gitu. Kemudian kalau misalnya kita bukan anak tunggal sebagai third generation, kita bagi tugas saja sama yang lain. Oh, saya bagian utilitas setiap hari kayak listrik, air gitu. Oh, kakak saya bagian makan sehari-hari. Oh, adik saya bagian akomodasi dan lain-lain. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang lain gitu. Jadi dikomunikasikan secara terus terang gitu. Jadi ada banyak ininya sebenarnya apa namanya metode, bukan metode ya, tapi strateginya gitu supaya nanti kita benar-benar bisa keluar dari sandwich generation itu. Tapi yang paling penting kita harus punya mindset bahwa itu bukan sesuatu yang menjadikan kita itu dalam satu kondisi yang betul kurang beruntung, tapi jangan sampai kita udah merasa kurang beruntung, buntung juga karena ngasih orang tua nggak ikhlas gitu ya, ngasih anak juga nggak ikhlas, menggerutu, akhirnya capek sendiri dan nggak dapat apa-apa. Jangan sampai begitu. Gitu. Oke. Ini saya jadi melihat ada potensi ini ya, amal jariah ya, dengan memutus rantai sandwich generation nih. Jadi kita usahakan untuk banyak apa ya, yang penting-penting dulu supaya nanti kedepannya udah nggak ada lagi nih sandwich generation yang ngerasain kayak kita. Betul. Kemarin tuh ada ini Mas, ada satu kisah sandwich generation yang viral di Twitter. Jadi dia itu apa namanya seorang pekerja, kayaknya pekerja pabrik begitu ya. Dia ternyata dengan pengelolaan keuangan dia itu malah bisa beli hewan kurban. Dia sandwich generation loh. Tapi dengan pengorbanan, artinya dia juga membantu membayar utang orang tua, dia memberikan ke orang tua, tapi dia mengorbankan makan dia itu satu hari itu 4.000 sampai 5.000 per hari. Itu untuk kita mungkin tidak make sense. Tapi ketika banyak yang kemudian menanyakan kok bisa, ternyata dia jelaskan tuh di Twitternya di satu akun besar begitu, jelaskan bahwa dia itu memang kerja di tempat yang mendapatkan makan siang gitu. Pertama itu ya. Terus kemudian ketika mendapat makan siang, dia bisa ngambil lauk yang banyak gitu kan untuk disimpan gitu kan. Terus dia juga air minum tinggal ngambil. Nah, maksud saya adalah kita jangan pernah menilai bagaimana orang itu hidup gitu ya. Artinya kita tidak tahu kondisinya dan kemampuannya. Artinya sesuatu yang buat kita nggak mungkin, belum tentu buat orang lain nggak mungkin. Gitu. Ini kejadian gitu. Dia 4.000 dan itu bisa, dan bahkan dia sempat bilang, tapi saya menghindari mie karena mie itu kurang sehat, misalnya begitu. Terus dia juga bilang, saya sering mudik, dan ketika mudik saya balik bawa beras. Jadi beras saya masak sendiri. Artinya 4.000 ini hanya untuk uang sayur atau lauk gitu ya. Dia bahkan bisa makan 2 kali sehari kan berarti kan begitu. Jadi itu mungkin untuk dia, tapi mungkin sulit untuk kita. Tapi itu terjadi. Jadi jangan kemudian kita judging, itu pasti bohong, itu nggak mungkin. Kita nggak tahu kondisinya. Gitu. Itu viral kisah itu. Iya. Ini bukti juga nih bahwa rezeki itu bukan cuma dari pendapatan aja ya. Ya, semua orang punya rezeki, tapi nggak semua orang punya gaji kan gitu. Tapi rezeki pasti ada. Gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena ada yang raise hand nih dari Pak Agung Wiono, dosen saya ini. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Tadi barusan contoh ini, contoh pekerja tadi, saya kira memang satu moral yang kuat gitu ya, sehingga bisa ini. Jadi gitu Pak, kalau ada Kang Greget, kalau ada referensi-referensi tentang cerita-cerita sukses, terutama teman-teman kita di level bawah, itu mohon di-share kan, luar biasa. Ini tugas kita paling berat saya kira di sana, karena memang serangan mereka demikian, serangan pasar demikian kuat, sementara pemahaman sangat sederhana, luar biasa lah gitu. Kalau ada referensi tadi sudah terjawab dari contoh Kakang tadi ya. Terima kasih nuhun ya. Oke, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya ya. Oke, mungkin alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara nih karena waktu kita terbatas dan ternyata sangat ramai sekali di kolom chat ya. Gimana Pak Greget? Boleh saya berterima kasih ke Bapak dosen Pak Agung, terima kasih atas apresiasinya Pak. Saya justru malah ini agak merasa minder begitu karena saya pikir saya juga kan punya dosen, jadi alhamdulillah ada dosen yang juga memberikan apresiasi. Dan ini saya kirimkan di kolom chat satu kisah tadi yang saya sampaikan tentang
sandwich generation yang ternyata dia bisa membeli hewan kurban, membantu hutang orang tua, dan lain-lain. Semoga bisa memberikan pandangan yang lain untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak, Pak Agung. Amin. Ya, bisa dibuka ya di linknya. Ya mungkin nanti kedepannya kalau misalnya teman-teman semua masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin boleh kali ya Kak langsung ditanyakan ke lewat Instagram dan sebagainya. Boleh. Nanti juga Ya. bisa di-share bahan yang tadi saya kirimkan ke panitia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto dulu nih, teman-teman ya, sebelum nanti kita berpamitan sama Kak Gregetnya. Jadi boleh nih untuk teman-teman semua bisa untuk menyalakan kameranya. Jangan lupa juga virtual background-nya digunakan ya. Dan nanti kita akan dipandu sesi foto kali ini ya oleh panitia, oleh Kak Nawa. Oke, ya. Saya hitung sampai 10 ya untuk bersiap-siap. Mungkin ahwat tetehnya mau rapi-rapi dulu. Di sini ada 5 slide. Saya hitung dulu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minta tolong jangan ada yang chat. Oke, saat pertama. 1, 2, 3. Oke. Saya ulang lagi bentar. Saat pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kemudian slide kedua. Banyak banget ini. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Kita tidak tahu ada di slide yang mana. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Dan slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih ya Kak Nawa sudah ngefoto nih mendokumentasikan sesi kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Greget yang udah menyampaikan materinya yang sangat insightful sekali ya, sampai banyak banget nih yang bertanya dan ingin menggali lebih jauh nih tentang self control ini biar nggak kompulsif ya beli-belinya. Saya ucapin terima kasih juga kembali lagi kepada panitia dan juga peserta yang sudah aktif dan berdiskusi di agenda kita kali ini. Dan mungkin kita akan langsung lanjut ke agenda berikutnya. Dan untuk Kak Greget, kalau misalnya memang ada agenda selanjutnya, kami persilahkan juga Kak untuk menguruskan diri. Ya, terima kasih rekan-rekan di MAP. Semoga sukses selalu dan bisa mengontrol diri untuk tidak kompulsif dan impulsif. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Greget sekali lagi. Mari. Oke rekan-rekan semua, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang saya rasa sudah ditunggu-tunggu nih ya sama semuanya nih. Karena di sesi ini kita akan bagi-bagi hadiah ya, apa aja yang nanti bisa didapatkan ya sesuai dengan yang tadi disampaikan. Ada 2 e-wallet senilai 50.000 untuk masing-masing orang, dan juga di akhir sesi silahkan nanti teman-teman semua untuk membagikan pengalamannya di agenda webinar ini, dan follow, tag akun DMAP dan juga Rumah Mas Salman agar nanti terpilih menjadi pemenang untuk mendapatkan door prize yang nanti akan dikirim ke alamat masing-masing. Dan untuk sesi kuisnya ya, untuk dapat e-wallet nanti ini akan dipimpin oleh salah satu panitia, yaitu akan dipimpin oleh Kak Isna. Boleh silahkan Kak Isna. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Romi. Selanjutnya kepada teteh-teteh mungkin sudah tidak sabar lagi ya untuk masuk ke selanjutnya. Ini untuk link kuis sudah dibagikan di kolom chat. Langsung saja bisa kepada kakak-kakak, teteh-teteh, bisa langsung bergabung di kuis yang sudah disiapkan oleh panitia. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi teteh-teteh nanti ketika mengklik link tersebut nanti akan masuk ke halaman seperti ini ya teteh-teteh. Jadi nanti tinggal dituliskan saja namanya. Kemudian nanti bisa di start dan dinyalakan saja mungkin musik dan sound efeknya agar lebih semangat lagi nanti.
Oke, jadi di sini kita lihat sudah ada 12 orang ya kakak-kakak yang sudah bergabung. Kita tunggu sampai 50 karena di sini ramai sekali ya, ada tadi hampir 100 orang. Oke, jadi masih kita tunggu ya kakak-kakak. Bisa langsung diklik, nanti akan langsung muncul halaman yang tadi. Oke. Oke, kalau misalkan ini nanti bisa di start. Banyak ya, ada 20 orang. Masih kita tunggu ya kakak-kakak. Agak ramai nih. Jadi tadi yang udah disampaikan oleh Kak Romi, akan ada hadiah karena pemenang ini kakak-kakak bisa ini berkompetisi. Dan untuk materinya tadi adalah materi webinar kita pada hari ini. Kita langsung kakak-kakak implementasikan ini. Jadi kita tunggu lagi. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya kakak-kakak. Karena ini 10.4 kan. Tunggu sampai 10.50 ya. Ini bisa dari HP ataupun laptop, gadget yang lain ya. Kita langsung terhubung di Google browser masing-masing. Jadi di sini ada sudah bergabung. Kalau misalkan malu menuliskan nama sendiri boleh, ada nama-nama lain seperti itu, misalkan inisial ya. Di sini selamat datang Kak Retno, Teh Pindah, Oke, sudah 38 ya, kita tunggu bentar lagi, mungkin sampai 40. Bisa ya, sampai 40. Oke, 39. Oke, ada lagi kah yang masih sedang mencoba bergabung? Mungkin ada satu jawab seperti itu ya. Kita masih tunggu biar seru-seruan bareng-bareng ya Kak. Oke, mantap. Nah, oke, sudah bergabung bersama kita 40 kakak-kakak untuk bermain kuis bersama di penutup dari kegiatan kita pada hari ini. Oke, mungkin kita akan start ya, agar tidak lama lagi. Oke, kita start 1, 2, 3. Oke, jadi siap-siap ya kakak-kakak. Jadi kalau misalkan ini nanti sudah di start, akan langsung muncul pertanyaan-pertanyaan dan kuisnya. Oke, 3, 2, 1. Dan di saya ini share screen saya langsung terbuka siapa saja urutan ranking dari kakak-kakak. Apakah yang jawabnya paling benar ini nanti akan langsung muncul dari urutan ranking apakah 1, 2, dan 3. Apabila poinnya sama, ini bisa memiliki ranking yang sama. Nomor 1 dari sudah muncul Kak Indah Afreza, bisa saling menyusul ya kakak-kakak sebelum ini habis. Oke, ternyata disusul oleh Kak Nurlia dan naik terus ini Kak Upi ya, Kak Upi disusul lagi oleh Kak Dari Rianti di posisi kedua.
lagi Kak Anissa naik ke posisi ranking 3. Ini masih terus bergulir ya kakak-kakak sampai waktunya habis. Jadi terus bersemangat, kita ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi masih banyak kesempatan kita maju ke 1, 2, 3. Oke, ternyata sudah bergeser posisi rankingnya. 2 dan 3 diisi oleh Kak Alfi, Hanashwa, dan Kak Vanessa. Oh, ternyata disusul lagi oleh Kak Rian. Oke, terus bergulir ya kakak-kakak. Persaingannya sangat sengit ya. Oke, mantap. Kita tunggu sampai semuanya menyelesaikan kuis ini. Jadi di sini saya tidak akan membuka urutannya ya 1, 2, 3 siapa dulu. Kita akan buka nanti setelah semuanya selesai. Oke, jadi masih saling mengejar ya. Nanti 2 yang teratas akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Jadi ikuti terus ya kakak-kakak kegiatan DMAP nanti untuk selanjutnya. Mungkin kita bisa beruntung di kegiatan-kegiatan dan event-event selanjutnya. Oke, sudah hampir 50% menyelesaikan kuis kita hari ini. Siapa nih pemenang? Karena sudah tidak sabar, kita akan buka dalam hitungan 10, 8, 7, 6, 5. Oke, ternyata Kak Fatia ini masih ya bisa mengejar sepertinya. Oke. Jadi hitungannya ke 5 ya, kakak-kakak. Kita pada hari ini mungkin boleh diberikan applause virtualnya ya kakak-kakak. Selamat untuk kepada para pemenang kita. Di sini ada Kak
Alfiah Nashwa dan Kak Nurlia yang berhasil mendapatkan juara 1 dan 2 untuk ranking 1 dimenangkan oleh Kak Nashwa dan ranking 2 oleh Kak Nurlia. Untuk hadiahnya nanti ditunggu ya untuk kakak-kakak tadi, hadiahnya sangat menarik sekali. Dan untuk kakak-kakak yang belum beruntung pada hari ini bisa nantikan hadiah-hadiah selanjutnya dan games-games seru kita selanjutnya di event map selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengupload story challenge kita, ilmu-ilmu apa saja dan hikmah-hikmah apa saja ya yang didapatkan oleh kakak-kakak pada hari ini. Oke. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak untuk sesi kuisnya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Romi Sangaji. Oke, alhamdulillah, amin ya. Terima kasih Kak Isna yang sudah memandu agenda sesi kuis berhadiah kita, dan kita sudah mendapatkan 2 pemenang ya yang sudah berhasil nih untuk mencapai peringkat pertama dan kedua. Jadi nanti silahkan untuk teman-teman ya, saya ucapkan selamat yang telah mendapatkan yang telah memenangkan kuis hari ini, dan silahkan nanti untuk nomor e-walletnya bisa disampaikan ke panitia ya, yang juga ada di grup. Dan jangan lupa untuk ngeposting di story IG terkait apa yang rekan-rekan semua dapatkan dari sesi pematerian hari ini, dan juga jangan lupa untuk nge-follow IG di Map, lalu juga IG Rumah Mas Salman, dan juga tag ke kedua akun tersebut untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Dan nanti panitia akan memilih story terbaik dari seluruh story yang masuk, dan nanti akan diumumkan besok di Instagramnya di Map. Jadi silahkan follow dulu ya, supaya nanti tidak ketinggalan informasi nih ketika memang teman-teman semua salah satu dari kalian memenangkan hadiah door prize-nya, dan mungkin nanti akan dimintai alamatnya juga untuk dikirimkan ke alamat masing-masing. Aku juga di sini mungkin mau mengingatkan ya sekali lagi bahwa insya Allah Masjid Salman ITB ya dari Rumah Amal Salman akan mengadakan agenda Salman Techno Festival, Salman Technofest, yang nanti akan dilaksanakan pada hari Ahad, hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Ini masih suasana Hari Kemerdekaan juga nih ya. Jadi silahkan nanti rekan-rekan semua bisa datang melihat karya-karya dari lebih dari 50 karya inovasi teknologi yang diciptakan oleh anak bangsa. Bisa juga ada wahana-wahana pendidikan di sana ya, wahana bermain anak yang dia nggak cuma main aja tapi mendidik. Dan ada berbagai macam hal lain yang nanti bisa di festival tersebut. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut teman-teman semua bisa mengaksesnya di website Rumah Amal di www.rumahamal.org, atau bisa mengunjungi kantor Rumah Amal Salmannya ya. Atau kalau misalnya mau ikut lomba juga bisa ya. Tadi mungkin udah ada posternya juga diperlihatkan oleh panitia. Oke, untuk itu agenda kita hari ini sudah selesai, dan alhamdulillah kita mendapatkan yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan mendapatkan banyak sekali ilmu. Dan salah satu hal ya yang mungkin perlu kita garis bawahi, keberkahan ilmu itu salah satunya dilihat dari apakah kita mampu mengamalkannya atau enggak nih. Jadi ini jadi tantangan banget buat kita ketika tadi kita udah dapat banyak materi dari Kak Greget, apakah setelah ini kita bisa mengamalkannya ataukah justru menguap ya beberapa menit setelah beres kegiatan ya. Jadi udah nginvestasiin waktu 2 jam, ujung-ujungnya nguap ya. Mudah-mudahan kita enggak termasuk orang-orang yang kayak gitu. Jadi mari kita coba perkuat niat dalam diri kita, enggak cuma untuk ikut kegiatannya, enggak cuma untuk dapat door prize-nya aja, tapi juga benar-benar untuk bisa mengamalkan. Dan juga jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan kekuatan, kemudahan ya, dan dibantu untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang tadi kita dapatkan. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit quotes yang ingin aku coba highlight ya, yang tadi disampaikan juga oleh Mas Greget, Kak Greget, sorry. Belanja boleh, yang nggak boleh itu boros
dan menyia-nyiakan harta. Anak muda, mari kita ubah orientasi, tak terjebak gaya hidup, menumpuk materi, hidup jujur seadanya, menolak jalan instan, halalkan segala cara. Kita tutup agenda hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga beristighfar ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, terutama di forum 2 jam ke belakang ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.